Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku Deswinta Triani. Pada kali ini, pada pembelajaran ini, kita akan belajar materi dinamika gerak partikel kelas 11, khususnya pada submateri jenis-jenis gaya part 2. Jadi kan kalau part 1 kemarin, kita sudah belajar ya teman-teman mengenai gaya berat dan gaya apa? Iya, gaya normal. Jadi untuk part 2-nya kita akan membahas jenis-jenis gaya yang lainnya. Ada yang tahu belum jenis-jenis gaya apa aja yang bakalan dibahas pada video kali ini? Oke, karena belum ada yang tahu ya teman-teman ya. Selanjutnya, gaya pertama itu ada gaya tegangan tali. Jadi, gaya tegangan tali ini dilambangkan dengan huruf T besar ya biasanya kan. Di mana gaya tegangan tali ini adalah gaya tegang yang bekerja pada ujung-ujung tali karena tali tersebut tegang. Jadi misalnya ada suatu keadaan di mana sebuah benda yang diikatkan atau digantungkan dengan seutas tali ya misalnya. Nah, di mana benda tersebut berada dalam keadaan diam. Di dalam keadaan tersebut itu ada gaya tegangan tali yang menuju tegangan tali ini ya teman-teman. Lalu ada gaya berat menuju ke pusat bumi ya. Jadi makanya nilainya ini bakalan menjadi sigma F sama dengan 0. Kenapa kan 0? Karena dia menggunakan hukum 1 Newton, yaitu berada dalam keadaan diam. Maka sigma F-nya sama dengan 0. Lalu kita lihat lagi teman-teman, ternyata ada gaya tegangan tali dan ada gaya berat, tetapi berlawanan. Sehingga T dikurang W sama dengan 0. Maka T sama dengan W. Jadi negatif W ini dipindah ruaskan menjadi W. Maka T sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, nah keterangannya di mana sigma F itu adalah resultan gaya yang bekerja pada benda atau satuannya itu adalah Newton, lalu ada tegangan tali dengan satuan Newton, W itu adalah gaya berat dengan satuan Newton, M itu adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan G itu adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Oke, selanjutnya itu ada sebuah gambar di mana ada dua benda satu dan benda dua direkatkan dengan sebuah tali, ya kan? Ada gaya normalnya untuk benda satu, lalu ada gaya berat untuk benda satu, ada gaya normal untuk benda kedua, lalu ada gaya berat untuk benda kedua, di mana benda dua ini teman-teman ditarik dengan gaya luar sebesar F ya kan. Maka kita tinjau dulu teman-teman dari benda pertamanya. Nah untuk di benda pertama kita tinjau dulu untuk pada sumbu Y. Jadi pada sumbu Y teman-teman tahu kan sumbu Y mana, sumbu X mana ya kan. Karena kita sudah belajar vektor ya teman-teman ya. Jadi sigma F sama dengan 0. Maka pada sumbu Y ini kan ada gaya berat dan ada gaya normal dan ada gaya berat. Maka N1 dikurang W1 sama dengan 0. Lalu N1 sama dengan W1. Sedangkan pada sumbu X, kalau kita tinjau pada sumbu X, maka sigma F sama dengan M1 dikali A. A itu adalah percepatan benda ya teman-teman, karena sumbu X itu kan ini ya teman-teman, sumbu X ya kan. Nah di mana sumbu X ini dia akan mengalami perpindahan teman-teman. Tapi kalau sumbu Y itu dia tidak mungkin kan benda tersebut ke atas atau ke bawah kan. Tentu benda ini maupun benda kedua ini bakalan berpindah ke kanan atau ke kiri karena ditarik oleh gaya F ya kan. Maka sigma F sama dengan M1 dikali A. Maka pada sumbu X ini teman-teman, pada sumbu X ini kan yang bekerja hanya tegangan tali 1, maka T1 sama dengan M1 dikali A. Nah, untuk pada benda kedua teman-teman, kita tinjau pula baik sumbu Y maupun sumbu X. Nah, pada sumbu Y itu sigma F sama dengan 0, di mana ada gaya normal dan ada gaya berat. Maka N2 dikurang W2 sama dengan 0, maka N2 sama dengan W2. Sedangkan untuk sumbu X pada benda kedua teman-teman, itu sigma F sama dengan M2 dikali A. Di mana F itu berada pada sumbu X tetapi dikurang dengan tegangan tali 1 ya kan, karena dia ada arah berlawanan dengan arah gaya F, maka sama dengan M2 dikurang A, sehingga T1 sama dengan F dikurang M2 dikali A.
Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, maka kita dapat menyimpulkan bahwa percepatan sistem katrol yang bekerja pada benda 1 dan benda 2 pada sistem di atas ya teman-teman, dianggaplah tegangan tali ini ya kan, dianggap licin atau tidak ada gesekan di sini ya pada lantainya ya kan. Sehingga T1 itu bernilai sama dengan T1, di mana T1 ini bernilai dengan tegangan 1 ini. Maka T1 yang pada benda 1 itu adalah T1 sama dengan M1 dikali A, sedangkan benda 2 T1-nya adalah T1 sama dengan F dikurang M2 dikali A. Maka teman-teman kita masukkan M1 dikali A sama dengan F dikurang M2 dikali A. Nah, M1 dikali A ditambah M2 dikali A. Jadi yang memiliki komponen A maka dipindah ruaskan ke sebelah kiri ya teman-teman, sedangkan F-nya itu tetap diturunkan seperti biasa. Maka M1 ditambah M2 dikali A, A-nya dikeluarkan sama dengan F, maka A sama dengan F per M1 ditambah M2. Maka keterangan yang harus kita tahu teman-teman bahwa sigma F itu adalah resultan gaya yang bekerja atau Newton, T1 itu adalah tegangan tali 1 dengan satuan Newton, W1 dan W2 itu adalah gaya berat benda 1, gaya berat benda 2 dengan satuan Newton pula, lalu N1 dan N2 itu adalah gaya normal benda 1 dan gaya normal benda 2 dengan satuan Newton, lalu ada massa benda 1, M1 dan M2 yaitu massa benda 2 dengan satuan Newton, dan G itu adalah percepatan gravitasi bumi yaitu meter per sekon kuadrat, maupun A itu adalah percepatan benda. Itu ya teman-teman dengan satuan meter per sekon kuadrat.